Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pemberitahuan bahwasanya blender yang digunakan ini adalah blender versi 2.93 beta. Versi 293 ke atas itu mendukung volumetrik atau kondisi awan yang lebih bagusan. Dan untuk linknya ada di dalam kolom deskripsi. Nah, sekarang untuk menuju awan kita masuk ke shading karena kita membutuhkan node, atau kita bisa tetap ke layout namun tampilannya bisa kita ubah. Di sini timeline kita ubah menjadi shader editor, dan di sini adalah node yang kita butuhkan. Sekarang kita perbesar terlebih dahulu kotaknya. Prinsipal BSDF ini tidak kita butuhkan, kita delete. Kita masukkan node yaitu principal volume yang ada di shader. Volume kita sambungkan ke volume. Untuk melihat hasilnya kita masuk ke render preview. Agar lebih jelas, background kita gelapkan. Selanjutnya, cahaya ini kita bisa ganti ke matahari atau sun. Kemudian kita kurangi kekuatannya. Untuk selanjutnya, guna melihat fungsi ketebalannya, kita bisa masuk ke sampling. Di sini ada volumetric, lalu kita klik volumetric shadow. Sehingga tampak di sini adalah bayang-bayang. Di Blender, sesuatu yang diistilahkan dengan volume atau volumetric adalah sesuatu yang berhubungan dengan awan atau asap. Nah, sekarang untuk settingan awan ini kita menggunakan principal volume. Warnanya bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Dan saya memilih warna putih. Di sini ada density yang menjelaskan tentang tingkat ketebalan ataupun ketipisan dari awan tersebut. Jika nilainya kita tinggikan, maka cahaya terlihat begitu sangat gelap, menunjukkan awan ini sangat tebal. Tapi jika nilainya kita turunkan, awan terlihat lebih tipis karena bayangan tidak begitu gelap. Untuk tingkat ketebalan dan ketipisan ini, saya menggunakan color ramp untuk pengendaliannya. Kita bisa tekan Shift A, lalu masuk ke converter dan kita pilih color ramp. Color kita sambungkan ke density. Warna putih menunjukkan tentang tingkat ketebalan. Jika warna putih ini kita kurangi menuju hitam, maka ketebalannya akan semakin menipis. Begitu juga sebaliknya, hitam menunjukkan tentang ketipisannya. Jika warnanya kita ubah semakin putih, maka awan terlihat menjadi semakin tebal. Begitu juga jika warna putih mendominasi color ramp, maka ketebalannya juga akan mendominasi kubus. Sebaliknya, jika hitam mendominasi color ramp, maka tingkat ketipisannya mendominasi kubus bahkan sampai habis. Nah, sekarang pola antara ketebalan dan ketipisan ini kita bentuk teksturnya. Di sini saya menggunakan tekstur noise. Masuk ke tekstur dan kita pilih noise tekstur. File kita sambungkan ke fake. Di sini saya menggunakan 4D karena nanti dari W ini kita bisa atur posisi-posisinya. Selanjutnya scale-nya dikurangi 2. Lalu untuk melihat polanya, hitam kita majukan, putih kita mundurkan. Dan kita sudah melihat bentuk atau polanya. Berikutnya, semakin hitam ini mendekati putih atau putih mendekati hitam, maka sisi-sisi dari awan ini semakin tajam. Kemudian detailnya bisa kita tingkatkan. Roughness-nya jika kita turunkan,
maka detailnya akan hilang. Jadi harus kita atur sesuai yang kita butuhkan. Kemudian di dalam sampling ini dan volumetric kita bisa menggunakan angka 16px. Namun rinciannya akan terlihat blur. Tapi jika pilih 2px, rinciannya menjadi semakin terlihat jelas. Tapi semakin kecil px-nya, kinerja komputer semakin berat. Di sini saya hanya menggunakan 4px. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bulan purnama. Di sini kita ke add dan kita pilih UV sphere. Kita perbesar. Lalu kita bisa perhalus dengan cara klik kanan, shade smooth. Akan tetapi sisi-sisinya masih belum begitu bulat, maka kita tambahkan di sini yaitu add modifier dan kita pilih subdivision surface. Dan kita pilih subdivision surface. Dan terlihat lebih bulat. Supaya lebih fokus, untuk awan kita hide terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menambahkan materialnya. Di sini kita bisa menggunakan emission. Kita tingkatkan kekuatannya. Lalu kita masukkan tekstur bulan. Kita pilih tekstur dan image tekstur. Kita sambungkan color dengan color, lalu open, kita ambil file di mana tekstur bulan itu ada. Untuk mendapatkan tekstur bulan gratis ini, link ada di dalam kolom deskripsi. Selanjutnya kita ganti nama-nama file ini supaya bisa mudah untuk dipilih. Kita tulis di sini bulan. Kemudian kubus ini kita nyalakan kembali dan kita ganti di sini awan. Untuk bisa memancarkan cahaya, bulan kita masukkan lampu. Kita add light dan di sini kita pilih point. Untuk bisa melihatnya kita masuk ke wireframe. Kita pastikan untuk melihat dari sisi depan, tekan ini -Y. Dia ada di dalam bulan. Kita lihat dari sudut pandang bagian atas, ada di tengah-tengah bulan. Dan jika kita lihat dari sudut pandang samping X, tetap juga ada di dalam bulan. Sekarang kita kembali ke render preview. Untuk pencahayaan matahari kita ganti dulu namanya matahari. Kita kurangi. Dan bulan masih belum memancarkan cahaya. Kemudian cahaya bulan yang ada di dalam ini, lampunya kita tingkatkan kekuatannya. Masih belum keluar cahayanya. Agar supaya cahaya itu keluar dari dalam bulan ini, maka kita klik bulan, material previewnya kita ganti di dalam setting. Shadow mode kita ganti ke none. Nah, akhirnya pencahayaannya sudah keluar. Tinggal kemudian kita tingkatkan kekuatan dari cahaya lampu yang ada di dalam bulan. Kemudian untuk menyesuaikan posisi dan lain sebagainya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Pertama, mungkin kita bisa mengatur dari sudut pandang awan. Lalu kita bisa menempatkan posisi kamera sesuai dengan sudut pandang yang kita inginkan. Pertama, kita tentukan dari sudut pandang mana kita akan melihat. Saya melihat dari sudut pandang bagian depan. Lalu tekan Alt Ctrl 0. Maka sekarang kamera tepat berada di bagian depan. Kita klik tanda ini, maka kamera terseleksi. Kemudian kita atur posisinya. Nah, untuk berikutnya kita masukkan musik panduannya untuk menyesuaikan durasi animasi nantinya.
Sekarang kita tambahkan tampilannya. Di sini kita pilih video sequencer. Lalu untuk memasukkan file musik kita bisa masukkan lewat add, kemudian sound, atau bisa langsung dari filenya kita drag ke dalam sequencer ini. Kemudian kita masuk ke sini, klik, kita display waveform. Di sini ada tulisan 788, berarti musik ini membutuhkan durasi sebanyak 788 frame. Karena di sini tidak ada untuk itu di sini kita bisa ganti untuk sementara ke timeline. Di sini kita ganti ke 788. Atau jika kita nanti rendernya misalkan 30 frame per second, maka di sini ada tulisan 984, maka di sini panjangnya harus 984. Dengan demikian kita bisa melihat bahwasanya musik ini durasinya sama persis seperti yang diinginkan. Kemudian di sini volume bisa kita naikkan. Dan kita berusaha untuk menghindari adanya warna lain seperti ini agar supaya suaranya tidak terlalu pecah. Kita turunkan. Kemudian kita hilangkan ini dengan cara tekan N. Jika kita mainkan, play. Oke, musik sudah masuk. Selanjutnya kita mulai dari animasi awan ini sendiri. Pertama, kita ganti yang bawah ini ke shader editor. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu bentuk awan yang kita inginkan. Mungkin pada frame yang pertama saya menggunakan W ini 1100. Klik kanan di mouse, lalu kita pilih insert keyframe. Maka ini sudah akan membentuk keyframe atau yang disebut dengan animasi gerakan awan. Pada frame paling akhir kita bisa memilih bentuk yang lainnya. Nah, mungkin di sini baru kemudian klik kanan lagi dan kita masukkan insert keyframe. Dengan demikian pergerakannya kemudian sekarang kita melakukan pergerakan untuk bulan. Untuk sementara awan ini kita sembunyikan. Kita klik bulan, kemudian kita lihat ke sini di transformnya. Selanjutnya kita tekan I, kita bisa pilih location rotation. Di sini sudah ada. Di sini kita bisa pilih tekan 360 derajat. Kemudian posisinya mungkin kita bisa ubah. Dan tekan I lagi. Agar supaya perjalanan pergerakan bulan ini stabil, maka setelah kita memilih dua keyframe ini, klik kanan, interpolate mode kita pilih linear, sehingga pergerakan bulan ini selaras. Kemudian kita bisa menggerakkan kamera untuk animasinya. Pada frame terakhir mungkin kamera berada di sini, kita klik, maka di sini sudah ada keyframe. Pada frame yang pertama posisinya mungkin agak menjauh. Dan kita klik lagi di sini, maka di sini sudah kelihatan tanda keyframe. Nah, sebelum render pastikan bahwasanya semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita mulai setting untuk rendernya. Kita masuk ke sini. Saya memilih 30 frame per second. Di sini saya akan menyimpan. Kemudian menggunakan
FF Impact Video. Lalu di sini kita pilih H264 in MP4. Selanjutnya agar supaya nanti suaranya musik bisa terdengar di dalam rendernya, maka audio ini kita pilih AAC. Dan selanjutnya kita bisa render animation. Klik ini dan kita pilih render animation.